menyatakan dia bilang syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Kata Abu Hurairah seorang sahabat, ketika itu saya ikut berperang tuh bersama Nabi dalam perang tadi adalah perang Hunain. Perang Hunain yang ketika itu Nabi menyatakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu menyatakan kepada para sahabat, innahu min ahlin nar. Hai para sahabatku, ketahuilah ini adalah orang yang bilang di sini termasuk daripada ahli neraka. Padahal ini orang mimma yud'a bil Islam. Orang di sini Islam. Orang di sini Islam bahkan ikut berperang dalam perang Hunain. Perangnya semangat banget. Makanya ketika Nabi menyatakan demikian, itu ada seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW, protes. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in zakata ar-rajula, bagaimana pandangan engkau para jamaah sekalian? Yang kau sebutkan tadi ini adalah orang termasuk min ahli nar. Wallahi, kata seorang sahabat nih, demi Allah, ini orang berperangnya di dalam perang Hunain benar-benar semangat. Nabi itu mengatakan innahu min ahli nar. Ini termasuk daripada ahli neraka. Jadi sampai kebanyakan para sahabat ketika itu ya meragukan tuh apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, setelah selesai daripada peperangan tadi para jamaah sekalian, ini orang tadi yang dijulukin yang kata Nabi termasuk daripada ahli neraka, ini orang kenapa? Ini orang kenapa? Habis selesai tadi para jamaah itu merasa kesakitan, dia cabut para jamaah sekalian. Timbul suatu kata-kata, timbul suatu kalimat yang mengeluarkan daripada dia, keluar dari masuk agama. Bahkan ini orang wanahara nafsahu, dia bunuh diri dia sendiri. Ya mungkin dia mengatakan apa kali ini aku sakit amat, gara-gara perang bisa saja begitu dah. Jadi kata-kata tadi yang justru akan mengeluarkan dia dari satu agama para jamaah sekalian. Bahkan ini orang bunuh sendiri. Bahkan ini pun juga disaksikan oleh para sahabat. Yang ketika itu, benar. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innahu min ahli nar. Ini orang termasuk daripada ahli neraka. Ahli neraka para jamaah sekalian. Makanya kita mesti punya rasa khawatir dalam satu kehidupan. Ya, kita ngaji, kita sholat berjamaah, kita ibadah pendekatan diri kita. Ini pun juga dalam upaya dibilang di sini, untuk apa dibilang di sini? Itu meningkatkan daripada keimanan kita. Sambil yang namanya kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu para jamaah sekalian, karena kan sering dalam doa yang muqallibal qulub, zat yang selalu membolak-balikkan tuh hati manusia. Banyak orang bisa akan berubah gara-gara perkawinan, bisa berubah satu agama. Banyak kira-kira gara-gara perkawinan tidak agami, gara-gara daripada harta benda tidak agami para jamaah sekalian. Itu yang justru ditakutkan, menjual satu agama yang sangat murah. Jelas akidah kita kalau orang keluar dari satu agama yang kita benarkan adalah agama menurut kita. Inna dina 'indallahil agama yang diredoi adalah agama Islam. Makanya selalu yang namanya kita mohon nas'aluka husnal khatimah, kita mohon kepada Allah dibilang di sini supaya dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini caranya seperti itu tuh, kita ngaji, jangan kita membiarkan tuh daripada ketidaktahuan kita para jemaah sekalian. Keimanan bisa akan tebal karena ilmu yang kita kaji adalah suatu ilmu agama. Keimanan bisa akan tebal dibilang di sini karena sungguh kita dekat dengan para ulama, para jemaah sekalian. Jangan justru kita jauhkan. Ya, dalam situasi yang seperti ini, pandemi yang seperti ini, para jemaah sekalian, yang justru kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru kita jauhi.
masalah. Kalau misalnya jamaah yang sholat kagak ada, yang ini kagak ada, ya. Padahal musibah dari mana? Dari Allah. Yang menghilangkan siapa? Allah. Yang mengadakan siapa? Allah. Itu para jamaah sekalian, yang seharusnya kita mesti dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan justru adanya pandemi di sini para jamaah sekalian, sholat tarawih, sholat ininya kagak ada, ditutup tuh pintu karena pandemi. Sholat aja di rumah masing-masing deh. Bunting. Nah, orang-orang Kristen bilang banget, oh penjelasan tuh. Di mall aja orang pada berani, di pasar aja orang pada berani, para jamaah sekalian. Jadi kita tawakal aja udah kepada Allah. Di sampingnya namanya ada ikhtiar tuh hati kita. Kalau udahnya namanya kena, ya udah, itu udah titah Allah. Ya kan begitu. Makanya sampai itu pernah kita ceritakan tuh, yang ketika itu aulia di kota Madinah zaman dahulu kala dimimpikan tuh ketemu malaikat yang membawa wabah. Itu diciptakan oleh habaib para jemaah sekalian, membawa yang dalam mimpinya tadi. Saya lagi bawa wabah ini buat khusus di kota Madinah. Menyambut berapa orang? 2.000 orang. 2.000 orang. Akhirnya justru yang nyata-nyata yang meninggal di sini bukan 2.000 orang, 5.000 orang. 5.000-nya mati. Ketika itu ulama aulia ketika itu bimbingan lagi tuh ditanya. Kata kamu bilang mau ngambil nyawa dengan 2.000 orang, kok nyata-nyatanya 5.000 orang. Dijawab oleh malaikat tadi dalam itu para jemaah sekalian, yang 3.000 mati karena corona, tapi yang 2.000 mati karena musuh. Syahid tuh. Syahid. Ini benar-benar keyakinan kepada Allah para jemaah sekalian. Itu. Jadi kalau udah kena ya udah para jemaah sekalian. Yang penting kita ikhtiar dan berusaha. Jangan justru gara-gara yang begini dibilang ngaji mana kagak, itu mana kagak. Yang orang di luar bisa berdemen-demen banget mana. Kalau perlu sholat Jumat juga nggak usah. Itu ada begitu sampai sekarang ada sholat Jumat. Kok nggak ada sholat Jumat? Bujuk nih. Lah, itu gara-gara yang begini para jemaah sekalian. Terus kan udah ada kelonggaran para jemaah sekalian. Nggak pusing yang namanya 100% 50 orang. Stasiun musim ini kita ingin para jemaah. Nah ini jangan justru mengendorkan daripada ibadah kita kepada Allah. Justru dengan adanya musibah yang seperti ini kita semakin dekat pada jemaah sekalian. Semakin dekat. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Syirik yang besar adalah sesuatu yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di sini ulama mengatakan adalah syirkul asghar, syirik yang kecil para jamaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, iyyakum wasyirkal asghar. Jauhkanlah olehmu dibilang di sini dan perbuatan-perbuatan syirik yang kecil. Sahabat ketika itu pada bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma syirkul asghar? Apa sih yang dimaksud daripada syirik yang kecil? Qala, Nabi menjawab, ar-riya'u riyah. Pengen diperlihatkan orang, pengen dipertontonkan orang. Jadi kita ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kita ngaji bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kita baca Quran bukan karena Allah, tapi karena seseorang. Para jamaah begitu. Pada ini dikatakan para jamaah sekalian, ar-riya. Jadi maksud daripada syirik asghar dibilang ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala yawma yujazil ibad bi'amalihim. Maka nanti Allah akan katakan tuh di hari kiamat, kalau seandainya orang yang ibadahnya bukan karena aku, akan tetapi karena seseorang, ente minta kepada seseorang tadi, dikasih ganjaran. Digituin dibalas oleh Nabi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balas di jazi. Allah akan balas ke orang-orang begitu nanti di hari kiamat. Orang yang ibadah, yang ngaji dibilang di sini, orang yang tahlil karena berkah,
Kan begitu. Iya, berkat aja tapi kagak, mesti dua-duanya, berkat juga, lillah juga, kan begitu berbaik dapat dunia akhirat. Tapi yang paling bagus para jamaah sekalian, niatul akhirat. Itu kan ada apa Ibnu Mas'ud mengatakan dibilang di sini, maka niatul akhirat. Jadi beliau menyatakan barang siapa yang punya orang niat akhirat, dunia akan ikutin tuh. Cuma tahlil karena Allah, kemudian dapat bagusan. Ya udah, jangan semata-mata karena berkat doa, jangan. Harus disisipin karena Allah itu akhirat kalian karena Allah. Adapun dapat berkat, syukur udah begitu para jamaah sekalian. Ya, itu jadi kembali artinya. Jadi kalau orang yang ria, orang yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nantinya namanya Allah akan bertanyakan kepada dia, ente minta dan turun dikasih gak ganjaran? Ya, ganjaran. Izhabu ilal ladzina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya. Pergilah kamu kepada orang yang kamu perlihatkan daripada amal kamu selama waktu di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Apakah kamu akan mendapatkan suatu ganjaran? Tentunya tidak dapat. Ya, bahkan ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu seseorang datang ke Nabi bertanya kepada Nabi di sini, "Bang aja, bagaimana caranya kalau seandainya kita pengen termasuk daripada orang yang selamat?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kamu kalau pengen selamat, Nabi jawab dibilang, Allah tukhadi Allah. Hendaknya kamu jangan tipu Allah. Kalau kamu pengen selamat, dibilang di sini, hendaknya kamu jangan tipu Allah. Sahabat ketika itu pada bertanya, dia bilang, wa kaifa yukhadi Allah? Ketika itu sahabat pada bertanya, bagaimana caranya kok kita yang namanya nipu Allah para jemaah sekalian? Akhirnya dijawab, dibilang, at-ta'mal amalan. Hendaknya kamu berbuat suatu amal, Allah wa Rasul, yang memang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, wa turidu bihi ghaira wajhillah. Akan tetapi dibilang di sini, yang kamu niatkan bukan karena aku, tapi karena yang lainnya para jemaah sekalian. Jadi orang yang ibadah bukan karena Allah, nipu Allah, termasuk nipu dia. Ya, makanya ketika itu sahabat pada bertanya, kok bisa yang namanya nipu Allah? Ya padahal kan yang namanya perintah Allah dan Rasul. Akan tetapi kalau berbuat tadi adalah bukan karena Allah, tapi karena yang lain-lainnya. Maka ini termasuk kategori daripada orang yang menipu Allah. Bahkan ba'dul hukama, ketika itu sebagian dari para ulama ditanya, manil mukhlis, siapa sih termasuk orang yang ikhlas, orang yang benar-benar ikhlas, orang yang tidak riya para jamaah sekalian? Akhirnya ketika itu dijawab oleh seorang ulama, al-mukhlis alladzi yaktumu hasanatih kama yaktumu sayyi'atih. Orang yang mukhlis di sini adalah orang yang sembunyiin daripada kebaikannya. Jangan dia johin-johirin. Oh, dia semalam naik tahajud begini, wah kemarin sembahyang duha begini. Ya itu namanya, wah kemarin ngaji, ini kemana? Kemarin bagaimana sih? Masuk neraka ini. Ya iya, ya betul. Jadi orang yang benar-benar ikhlas dalam suatu ibadah, dia bilang di sini, sembunyikan tuh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebagaimanapun pula kita menyembunyikan segala kejelekan. Ente kalau buat kejelekan, kita ngaku nggak? Paling kira-kira dia ngaku nggak? Kagak, paling ngaku boleh bawa telur, paling aja ngaku. Makanya apa ulama mengatakan tanda-tanda orang yang ikhlas al-mukhlis adalah yaktum sayyi'ati. Makanya kan kalau sembahyang tahajud para jamaah sekalian, itu zaman dahulu kan dan ulama-ulama kita ngajarin kalau orang pengen sembahyang tahajud, sembahyang dalam keadaan sendirian, jangan rame-rame. Kan begitu. Kan masalahnya kan ada sholat sunnah yang disunahkan dengan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan dengan tidak berjamaah. Itu begitu. Sholat sunnah yang disunahkan dengan secara berjamaah, taraweh, Idul Fitri, Idul Adha,
tahajud para jamaah sekalian mau rame-rame, mau nangis mau apa, ya banyak orang. Karena kita sendiri, kita sholat dalam keadaan kesepian, manusia pada tidur, kita mau ngapain tahu dah, kagak ada yang tahu. Inilah yang menunjukkan tuh keikhlasan seseorang, mukhlisnya seseorang di dalam suatu ibadah. Nah, kalau ente nangis depan orang, mau diketawain orang yang mau bayar ini ya kali nangis. Itu kan begitu. Iya. Jadi kalau ulama-ulama kita tuh ngajarin tuh, kalau qiyamul lail para jamaah sekalian, ya sembahyang dalam keadaan sendirian. Iya. Ya. Kalau misalnya mau setengah jalan jamaah, ya mungkin barangkali kalau di awalnya untuk taklim misalnya, untuk mengajarin, untuk sholatnya kagak, untuk sholatnya kagak para jamaah sekalian. Jadi para jamaah sekalian, jadi ulama ketika ditanya adalah mukhlis, orang yang mukhlis adalah faqala al-mukhlis alladhi yaktum sayyi'ati hasanati kama yaktum sayyi'at. Bahkan ulama lagi mengatakan ma ghayatul ikhlas. Ikhlas itu yang bagaimana sih? Ikhlas yang paling ininya Allah tuhib mahmadan nas. Orang yang ikhlas di sini yang benar-benar itu nggak demen pujian manusia. Kalau kita kan demen dipuji orang hidung gede, dipuji orang bola gede, jadi ghayatul ikhlas. Orang yang benar-benar mulia, yang ikhlas di sini itu nggak suka tuh. Sebab kalau yang namanya dipuji, wah, rajin banget ibadahnya, udah dah. Iya, gitu jadinya. Ente itu begini. Jadi orang yang benar-benar jangan sebutin apa gitu, jangan. Itu adalah kalau ulama mengatakan merupakan racun para jamaah sekalian. Jadi Allah tuhib mahmadan nas. Jadi tidak suka daripada pujian daripada manusia, malah justru dijelekkan malah bagus. Kalau dijelekkan malah sebab dia untuk yang namanya meningkatkan ibadah. Tapi kalau dipuji, wah bisa-bisa kendor dah. Besok-besoknya kagak lagi dan melakukan begitu para jamaah sekalian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim yang Allah firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Itu orang yang pengen ketemu Allah di sini, hendaknya dia beramal sebuah amal yang saleh. Kita ngaji di sini itu termasuk daripada bagian daripada amal soleh kita. Kalau seandainya nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para jemaah sekalian. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Ya, silakan. Iya, Maria. Kalau saya berpendapat, mohon maaf, kalau saya berpendapat umpamanya nih, dokter dong, bagus dong, rumah sakit bagus. Kalau saya berpendapat, kalau saya itu masuk nggak? Enggak, masih tahu itu, masih tahu dokter di sana apa? Dokter ya bukan. Bukan. Nggak dilapaskan dengan alhamdulillah, alhamdulillah kalau bagus dong. Kalau masih tahu namanya itu lain ya. Kalau dia namanya ibadah, ngaji misalnya bukan karena Allah, Allah. Ini ada yang namanya saya pernah dengar ada ulama yang berkata gitu, gitu. Ya. Iya. Jadi ya kan obat. Ini obat ini bagus nih, itu yang hilang. Masuk. Ya enggak termasuk, bukan termasuk. Itu pemberitahuan. Boleh diawali dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oh iya. Itu dari segi itunya kali mungkin barangkali dari segi kesupi-supinya kata saumannya. Yang jelas kalau ulama mengatakan bahwa yang namanya ini kan itu syirik di situ itu ada dua, syirik akbar, syirik itu yang satu berampun nggak itu dosa? Syirik akbar. Dari kecil berampun nggak? Diampuni nggak? Oh ya diampuni. Tadi kan syirik yang besar di sini yang tidak diampuni. Kalau syirik yang kecil itu diampuni oleh Allah. Kalau syirik besar itu diampuni.
Halal. Kalau tahlil kayu sembako gimana? Hah? Ada sembako ada. Kalau tahlil kena sembako. Nah itu dia kedua tuh dilihatnya. Ini yang tadinya ibarat dapat 100.000, bilang 50 aja. Kasih 50 aja dulu. Kalau sembako, makanya tadi saya katakan seperti kayak seorang sahabat mengatakan niatul akhirat. Niatin niat akhirat aja dulu. Biar dunia ikut. Ya, oleh kita suatu Fatihah. Kita niatkan buat guru kita dan saudara kita. Ya, mudah-mudahan Fatihah yang kita akan bacakan Allah turunkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan juga Fatihah buat diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan suatu keselamatan dunia dan akhirat. Allah lindungi kita daripada berbagai macam penyakit dan bala. Allah manfaatkan daripada ilmu yang kita miliki. Allah berkahkan daripada harta yang kita miliki. Diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Biladil qabul. Bahdrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك رؤوف رحيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.